Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita masuk pada pelajaran 4 dan pelajaran 5 ya, digabung. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu bersama-sama ya. Sudah siap ya belajar? Kita baca doa. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja ya kita mulai pembelajarannya. Nah, di sini sama denganmu, setiap hewan juga memerlukan makan. Pagi hari, sapi Pakdanu tampak kelaparan. Pakdanu mengembala hewan ternaknya ke padang rumput. Nah, jadi hewan juga makhluk hidup ya, jadi dia membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Dia membutuhkan makan dan juga minum ya, sama seperti kita yang harus makan dan minum. Nah, sekarang ayo mengamati ya, amati gambar di samping ini. Nah, di sini ada gambar sapi ya. Di sini ada gambar sapi sedang memakan rumput. Nah, sapi Pak Danu memakan rumput. Sapi juga makan daun-daunan. Nah, tahukah kamu bagaimana cara sapi makan? Coba yang tahu nanti jawab ya. Gimana cara sapi makan? Nah, sapi ini merupakan hewan pemakan tumbuhan ya. Nah, di sini ada ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca teks berikut ini. Nah, kalian dengarkan, simak apa yang Ibu baca ya. Nah, di sini ada makanan hewan. Hewan merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan makan. Hewan membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan hewan bermacam-macam. Jenis makanan hewan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Contoh hewan yang memakan tumbuhan adalah kambing. Contoh hewan yang memakan hewan lain adalah harimau. Adakah hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain? Tentu saja ada, yaitu ayam. Ayam memakan beras. Ayam juga memakan cacing atau serangga. Nah, jadi hewan ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya ya. Nah, jadi hewan dapat dibedakan menjadi 3 ya. Hewan dibedakan berdasarkan makanannya itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Nah, hewan pemakan tumbuhan ini dinamakan herbivora ya. Jadi hewan-hewan ini memakan segala jenis tumbuhan, mulai dari rumput, mulai dari umbi-umbian, buah, dan tanaman lainnya ya. Contohnya itu ada kuda, sapi, kambing. Nah, ini herbivora. Lalu yang kedua itu ada karnivora atau hewan pemakan daging. Ini karnivora, hewan pemakan daging ya. Nah, hewan pemakan daging ini biasanya merupakan hewan buas dan memiliki taring yang tajam, memiliki gigi yang tajam ya. Nah, contohnya itu ada harimau, singa, ikan hiu, dan masih banyak lagi ya. Ular juga termasuk pada hewan pemakan daging. Lalu yang ketiga itu ada omnivora atau hewan pemakan segala. Jadi kalau yang omnivora ini memakan segalanya ya. Makan tumbuhan juga iya, makan daging juga iya. Nah, contohnya itu ayam dan tikus ya. Paham ya? Nah, jadi tadi sudah kita bahas ya, hewan berdasarkan makanannya itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, omnivora, dan karnivora ya, yaitu pemakan daging, tumbuhan, dan pemakan segala nih. Contohnya ayam. Ayam memakan beras dan juga memakan cacing juga ya. Ini harimau memakan daging ya. Nah, kita lanjut pada ayo mencari tahu. Untuk yang ayo mencari tahu di sini
carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini ada juga pada teks ini dan tadi pada penjelasan Ibu. Nanti kalian langsung kerjakan saja ya. Selanjutnya untuk yang ayo berlatih di sini ada di atasnya ini ada gambar beberapa makanan dari hewan. Lalu di bawahnya ada gambar hewannya ya. Nanti ini kalian pasangkan hewan ini dengan makanannya. Nah, dengan cara begini. Di sini kan sudah ada titik-titiknya ya. Nah, ini titik-titik ini nanti kalian pasangkan dengan makanannya. Misalnya yang gambar ini, gambar sapi ya ini. Ini gambar sapi nih. Nah, ini kan sudah ada titiknya. Nah, nanti kalian tarik garis dari titik ini ke makanan yang sesuai. Ya, contohnya seperti ini. Ke sini, atau ini ke sini, ini ke sini, atau kemana gitu ya. Nanti cocokkan, pasangkan dengan makanan dan hewan yang benar ya. Kita lanjut pada ayo diskusi. Nah, untuk yang ayo diskusi di sini, Pak Danu membeli jagung untuk makan makanan ayam. Jagung ditimbang dalam karung. Diskusikan dengan temanmu timbangan apa yang digunakan Pak Danu. Lah, kalian lihat gambarnya. Sini. Sini gambar Pak Danu sedang menimbang biji jagung ya. Biji jagungnya dalam karung jadi sangat banyak. Nah, di sini timbangan apa yang digunakan oleh Pak Danu? Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, kita lihat pada kini aku tahu di sini ada alat ukur berat. Ya, ada macam-macam alat ukur berat ya di sini. Ada 4 macam. Yang kemarin sudah kita bahas itu adalah timbangan yang biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang beratnya kurang dari 5 kilo ya. Ini atau timbangan biasanya digunakan oleh pedagang buah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di sini ada timbangan apa namanya ya? Timbangan. Nah, ini. Timbangan ini. Biasanya kalau di Ibu ini namanya timbangan bebek ya. Nah, timbangan bebek ini biasanya sering digunakan di pasar-pasar tradisional ya untuk menimbang sayuran, bisa menimbang daging juga bisa ya. Nah, menimbang telur juga bisa pakai ini. Nah, timbangan ini biasanya memiliki pemberat ini nih atau batunya. Nah, batunya ini itu memiliki berbagai ukuran ya. Ada yang setengah ons, ada yang 1 ons, ada yang setengah kilo, ada juga yang 1 kilo. Ya, jadi yang paling berat itu ada 1 kilo. Nah, jadi kalau dalam timbangan ini satuan berat yang digunakan itu ada ons sama kilogram atau gram ya. Lalu yang kedua di sini ada timbangan digital ya ini. Yang kedua yang biasanya digunakan di supermarket. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang bisa buah-buahan, bisa sayuran juga bisa ya. Berbagai macam barang yang ada di supermarket ini bisa ditimbang di sini. Nah, yang ketiga ini timbangan yang sudah kita bahas kemarin. Timbangan ini timbangan yang biasanya digunakan pedagang buah. Timbangan ini juga sering dipakai para ibu di dapur ya ini. Timbangan ini. Nah, satuannya itu ada gram sama kilogram ya. Benda ini biasanya di timbangan ini biasanya digunakan untuk benda-benda yang beratnya tidak lebih dari 5 kg ya. Lalu yang terakhir di sini ada timbangan yang biasanya digunakan oleh pedagang beras. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat-berat benda-benda yang bobotnya besar dan berat ya. Seperti gambar yang tadi Pak Danu nih. Pak Danu tadi sedang menimbang. Jadi Pak Danu tadi menimbang menggunakan timbangan hibrid ya. Ini namanya timbangan hibrid, timbangan yang
biasanya digunakan oleh pedagang beras untuk menimbang benda-benda yang berat dan besar ya, seperti beras, juga ini jagung sekarung ya, seperti itu. Jadi tadi ada berbagai macam timbangan ya, ada berbagai jenis macam timbangan yang fungsi dan kegunaannya itu berbeda-beda masing-masingnya ya. Kita lanjut pada ayo berlatih. Untuk ayo berlatih di sini Ibu tugaskan kalian untuk menimbang benda-benda di bawah ini dengan menggunakan timbangan. Nanti kalian belajar menimbang ya. Kalian berlatih menimbang benda-benda. Nah, kalian boleh menimbang benda-benda ini atau benda-benda yang ada di rumah kalian. Nanti kalian tuliskan hasil timbangannya di bawahnya ya. Lanjut pada ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Nanti kalian baca juga ya, baru nanti kalian jawab pertanyaan di bawahnya. Ternak Pak Danu. Pak Danu beternak ayam, sapi, dan kambing. Pak Danu rajin memberi makan ternaknya. Ayam diberi makan jagung, sapi dan kambing diberi makan rumput. Semua hewan ternak diberi makan dengan teratur. Bila ada yang tidak mau makan itu pertanda hewan sedang sakit. Pak Danu memberi obat kepada hewan ternaknya. Nah, di sini Pak Danu memberi makan kepada hewan-hewannya ya. Jadi dia mengurus dan merawat hewannya itu dengan baik ya. Jika hewannya tidak mau makan itu tandanya hewan tersebut sakit dan Pak Danu langsung memberi obat pada hewannya ya. Di sini ada gambarnya nih. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan di bawahnya ya. Berdasarkan teks ini. Kalian jawab, kalian baca dulu nanti teksnya. Kita lanjut pada ayo mencari tahu. Nah, di sini kemarin kan kita sudah mempelajari aturan memelihara hewan pada pelajaran PPKN juga ya. Jadi kurang lebihnya kalian sudah tahu aturan dalam merawat hewan. Nah, coba nanti kalian cari informasi tentang aturan merawat hewan yang benar. Nah, nanti kalian tuliskan hasilnya. Boleh di sini, boleh di selembar di buku kalian. Nanti kalian fotokan, kirimkan ke Ibu. Lalu untuk di sini ayo menulis. Ibu tugaskan kalian untuk menulis cerita tentang hewan ternak. Boleh pengalaman kalian tentang, pokoknya tentang temanya hewan ternak ya. Boleh tentang pengalaman kalian bermain ke peternakan atau merawat hewan ternak. Boleh, terserah kalian. Nanti kalian tuliskan dalam 5 kalimat. Di sini 1 kalimat, 2, 3, 4, 5. Dan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya. Jadi kalian tulisnya dalam huruf tegak bersambung dan menggunakan huruf kapital dengan benar. Nah, kalian ingat-ingat lagi kemarin cara penggunaan aturan penggunaan huruf kapital itu apa saja. Nanti kalian terapkan pada menulis cerita kali ini. Nah, nanti kalian tulis judulnya di sini apa, baru nanti kalian tulis ceritanya 5 kalimat dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan menggunakan huruf kapital dengan benar ya. Kita lanjut pada ayo bernyanyi. Di sini ada lagu Anak Kambing Saya ya. Nah, nanti kalian kemarin juga kalian sudah belajar ya. Sudah belajar cara bernyanyi dengan mengikuti nada video. Dengan mengikuti nada yang benar, dengan menggunakan pola irama yang benar, panjang pendeknya yang benar. Nah, untuk di sini Ibu tugaskan kalian memberi tanda pada lirik lagunya. Nah, kalian beri tanda suara yang panjang dan pendeknya. Boleh nanti kalian beri warna yang panjang warna merah, yang pendek warna hijau. Ya. Kalian beri tanda garis bawah di bawahnya yang tanda panjang dan tanda pendeknya. Ya, nanti kalian hitung masing-masing tanda tersebut ada berapa. Kita lanjut pada pembelajaran 5. Di sini ada hewan dapat seperti kita. Cara bergerak hewan berbeda-beda. Lihatlah ikan, bagaimana cara bergeraknya, dengan apa ikan bergerak. Nah, kalian perhatikan di sini.
Jadi hewan itu kan ada hewan yang di darat dan di air ya. Nah, cara bergeraknya masing-masing hewan itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan kakinya, ada yang menggunakan ekornya. Nah, kalau ikan ini kan ikan hidupnya di air ya. Nah, kalau ikan bergeraknya itu menggunakan siripnya dan ekornya ya. Jadi dia berenang menggunakan sirip dan ekornya untuk bergerak. Nah, kita lanjut pada ayat membaca. Di sini ada Ulpa memelihara ikan mas koi di dalam akuarium. Ulpa senang mengamati gerakan ikan mas koi di akuarium. Badan ikan mas koi bulat, ekornya panjang dan mekar. Ulpa membuat puisi tentang ikan mas koi. Bacalah puisi Ulpa berikut. Nah, di sini ada puisinya ya. Harus diingat kembali, cara membaca puisi itu harus dengan intonasi yang benar ya. Intonasi yang jelas. Pengucapan katanya harus jelas. Mimik mukanya harus disesuaikan dengan isi dari puisinya ya. Sekarang Ibu bacakan puisi ikan mas koi. Ikan mas koi. Aku senang melihat mas koi berenang. Tubuh mas koi melenggak-lenggok, ekornya melambai-lambai. Kulit mas koi berwarna kuning keemasan. Gerakannya sangat indah. Ikan mas koi sungguh cantik. Nah, seperti itu. Jadi kalau membaca puisi harus diingat-ingat aturan dalam membaca puisi ya. Kita lanjut pada yang ayo lakukan. Nah, untuk yang ayo lakukan di sini Ibu tugaskan kalian untuk melengkapi kalimat tanya ya. Di sini kan ada kalimat tanya, namun bagian depannya itu masih kosong. Nah, kalimat tanya ini biasanya di depannya itu menggunakan kata-kata apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan. Nah, kalau yang sekarang Ibu tugaskan untuk lengkapi kalimat berikut dengan kata tanya menggunakan kata tanya bagaimana, siapa, dan di mana. Jadi hanya menggunakan kata tanya bagaimana, siapa, dan di mana ya. Nanti kalian tentukan. Untuk yang pertama itu yang lebih tepat menggunakan bagaimana, siapa, atau yang di mana ya. Nanti kalian tuliskan juga jawaban dari pertanyaannya. Setelah kalian tentukan kata tanyanya, kalian tulis jawabannya ya. Dan kalau kata kalimat tanya itu di belakangnya harus menggunakan tanda baca tanya ya, tanda tanya ya, ingat. Nah, nanti kalian tentukan kalimat tanyanya, lalu kalian tulis jawabannya. Kita lanjut untuk ayo menulis. Untuk yang ayo menulis di sini, Ibu tugaskan kalian untuk menulis kembali puisi ikan mas koi yang dibuat Ulpa. Puisi ini kalian tulis kembali, namun menggunakan huruf tegak bersambung, ya. Menggunakan huruf tegak bersambung dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Nah, kita lihat di sini. Di sini, kalian perhatikan huruf kapitalnya ikan mas koi. Nanti I-nya besar, M-nya besar ya. Pokoknya perhatikan huruf kapitalnya. Kalian gunakan huruf kapital dalam menulis tegak bersambung juga ya. Kita lanjut pada ayo mengamati. Nah, ayo amati gambar berikut dan pahami penjelasannya. Ada bermacam alat gerak hewan. Hewan air dan darat memiliki alat gerak yang berbeda. Nah, di sini ada gambar ikan mas koi dan gambar sapi ya. Ikan mas itu merupakan hewan di air ya, hewan air. Kalau sapi merupakan hewan darat ya. Nah, hewan air seperti ikan mas memiliki sirip untuk berenang di air. Sedangkan hewan darat seperti sapi bergerak menggunakan kaki. Nah, jadi kalau hewan darat itu menggunakan kaki untuk bergerak, sedangkan hewan air itu menggunakan sirip dan juga ekornya untuk bergerak berenang di dalam air ya. Nah, tahukah kamu alat gerak hewan lain di sekitarmu? Apakah alat gerak ular dan semut? Nah, coba jelaskan, nanti kalian jelaskan. Alat gerak dari ular dan semut itu apa ya? Nah,
Nah, kita lihat di sini untuk hewan kan ada hewan darat, udara, dan air ya. Nah, alat gerak yang digunakannya untuk alat gerak hewan darat itu yang digunakan yaitu eh, bisa kaki atau otot perut ya. Kakinya bisa digunakan untuk melompat, berjalan, atau berlari. Kalau otot perut itu biasanya digunakan untuk hewan-hewan yang apa namanya seperti ini ular ya. Ular kan berjalannya menggunakan otot perut ya, bergeraknya. Nah, alat gerak hewan udara itu menggunakan sayap ya. Jadi digunakan sayap untuk terbang, untuk dia bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau untuk alat gerak hewan air itu biasanya sirip ya. Siripnya digunakan untuk berenang. Nah, kita lihat di sini contohnya ada ikan. Ikan menggunakan alat geraknya sirip dan ekor untuk berenang. Lalu ada katak. Katak menggunakan alat gerak kaki untuk berjalan, melompat, dan juga bisa untuk digunakan berenang ya. Lalu ada buaya. Buaya ini menggunakan kaki, otot perut, itu ular, dan kaki dayung untuk penyu. Nah, di sini fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Lalu di sini ada burung. Burung menggunakan sayap untuk terbang ya, untuk bergerak. Lalu ada sapi ya. Sapi ini menggunakan kaki ya. Nah, sekarang kita lanjut pada ayo pembaca. Nanti kalian juga baca ya di rumah, pahami. Di sini ada katak adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, hewan yang hidup di darat dan di air itu namanya amfibi ya, katak. Setelah telur katak menetas, lahirlah berudu. Berudu adalah katak yang masih kecil. Berudu hidup di air. Setelah besar, berudu berubah menjadi katak. Katak hidup di darat. Terjadi perubahan alat gerak pada katak. Berudu berenang dengan ekor. Berudu tidak punya kaki. Saat berudu berubah menjadi katak, tumbuh kaki, sedangkan ekornya menghilang. Katak melompat dengan kaki. Nah, jadi hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air itu namanya hewan amfibi ya. Nah, di sini katak katakan katak yang masih kecil itu namanya berudu. Nah, berudu itu masih hidupnya di air. Nah, ketika hidup di air, berudu ini menggunakan alat geraknya sama seperti hewan air, menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang ya. Nah, ketika berudu sudah tumbuh menjadi lebih dewasa, itu makin lama-kelamaan akan tumbuh kakinya. Kakinya akan tumbuh dan ekornya akan menghilang dan akan menjadi katak ya. Kalau sudah menjadi katak, nah ini alat geraknya yang digunakan itu berubah menjadi kaki ya. Kaki ini bisa digunakan untuk melompat dan juga bisa digunakan untuk berenang. Nah, kita lanjut pada ayo mencari tahu. Di sini carilah jawaban pertanyaan berikut dalam bacaan di atas. Nah, kalian cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini dari teks yang tadi Ibu baca. Jadi nanti kalian baca teks ini yang mengenai katak, baru nanti kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya. Untuk yang ayo berolahraga kita lewati. Nah, di sini ada kini aku tahu. Kita baca ya bersama-sama. Di sekolah, murid harus patuh kepada guru. Tugas sekolah harus dikerjakan. Buku-buku pelajaran tidak boleh tertinggal. Seluruh murid tidak boleh terlambat masuk sekolah. Seragam pun harus dikenakan dengan benar. Saat pelajaran olahraga, setiap murid harus memakai kaos olahraga. Nah, ini merupakan aturan-aturan yang harus ditaati ya. Harus ditaati oleh murid-murid. Nah, ketika kalian melanggar aturan ini, kalian bisa mendapat hukuman atau sanksi ya. Nah, untuk yang ayo diskusi di sini kita ada masalah ya, ada permasalahan. Nanti Ibu minta pendapat kalian mengenai masalah ini. Kita baca masalahnya ya.
Di sini ada Bobby bangun kesiangan. Bobby terlambat ke sekolah. Teman-teman Bobby sudah siap di lapangan. Mereka akan berolahraga memakai seragam. Nah, Bobby mencari-cari seragam olahraganya di dalam tas. Ternyata seragam Bobby tertinggal. Nah, di sini Bobby terlambat ke sekolah ya. Sudah kesiangan, terlambat ke sekolah, tidak bawa baju olahraga lagi. Nah, di sini nanti kalian jawab pertanyaan ini ya. Pelanggaran apa yang dilakukan Bobby? Lalu apa yang seharusnya Bobby lakukan? Lalu menurut kalian, nanti pendapat kalian bagaimana seharusnya sikap Bobby? Ya, kalian tuliskan di sini. Kalau tidak cukup di sini boleh di buku tulis kalian ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi tugas dari ibu yaitu yang ini, ayo berdiskusi. Lalu yang ayo mencari tahu. Lalu yang ayo menulis menggunakan huruf tegak bersambung ya, menulis puisi. Lalu yang ayo lakukan. Lalu yang ayo bernyanyi. Kalian tulis tandai dalam ininya, syairnya. Lalu ayo menulis lagi, bercerita tentang hewan ternak. Lalu yang ayo membaca dan ayo mencari tahu. Lalu yang ayo berlatih lagi dan ayo mencari tahu. Ya, itu tugasnya. Kalian kerjakan dengan baik ya, dengan semangat. Tetap semangat belajarnya, harus tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya, 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibu tutup ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.